Shalom sobat. Sobat, kali ini saya berbagi ayat Alkitab yang saya renungkan dari Injil Matius pasal 9. Sobat bisa baca perikop lengkapnya supaya lebih paham ya. Yang pertama, orang lumpuh disembuhkan. Saya baca ayat 2 sampai ayat 6. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Jadi melalui ayat ini kita bisa mempelajari bahwa Yesus Kristus Allah Tuhan yang maha pengampun, yang mengampuni dosa orang lumpuh ini, dan maha pengasih, penyembuh yang menyembuhkan sakit orang lumpuh ini. Dan Tuhan Yesus Kristus maha tahu karena mengetahui apa yang ada di dalam pikiran ahli Taurat. Jadi jelas melalui cerita ini kita mengetahui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang maha pengasih, maha pengampun, dan maha tahu. Oke sobat, yang kedua saya baca Matius pemungut cukai mengikut Tuhan Yesus. Oke, saya baca ayat 11 sampai ayat 13. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Jadi Tuhan Yesus Kristus itu datang dari surga ke dunia ini mengambil rupa sebagai manusia untuk menyelamatkan orang yang berdosa yang percaya kepadanya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sama seperti halnya Matius pemungut cukai ini datang dan mau menerima Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan Yesus pun mengasihi Matius, dan Matius pun menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus. Dan kita juga mengetahui bahwa Matius menjadi rasul Tuhan Yesus Kristus. Oke sobat, selanjutnya saya baca hal berpuasa ayat 14 sampai ayat 15. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Jadi orang Kristen pun berpuasa sobat. Jangan kamu katakan kalau orang Kristen tidak berpuasa. Justru orang Kristen itu berpuasa. Bisa sobat baca nanti di Matius 6 ayat 16 sampai 18 tentang hal berpuasa, di mana orang Kristen pun berpuasa. Tetapi orang Kristen tidak memberitahukannya kalau dia sedang berpuasa. Saya baca ya. Ayat Matius 6 ayat 17 sampai 18. "Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Jadi orang Kristen pun berpuasa ya sobat ya. Nah oke. Selanjutnya saya baca tentang anak kepala rumah ibadat dan perempuan yang sakit pendarahan. Saya baca ayat 20 sampai ayat 26. "Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya,
asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Jadi perempuan yang sakit pendarahan itu karena beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, dia pun menjadi sembuh ya sobat ya. Selanjutnya ayat 23 sampai 26. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Jadi apa? Di mata Tuhan, orang mati itu sebagai orang tidur, seperti orang tidur sobat. Jadi kita tidak perlu takut akan kematian. Karena apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi apa? Kita akan menerima hidup yang kekal karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi seperti anak dari kepala rumah ibadat ini dibangkitkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan yang paling saya garis bawahi adalah ayat 6. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Jadi apa? Semua orang tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus mampu membangkitkan orang mati. Berarti apa? Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan telah juga menunjukkan bukti kuasanya dengan mati di atas salib dan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Tuhan Yesus Kristus berkuasa mengalahkan maut, mengalahkan kematian. Jadi kami orang Kristen percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang mengalahkan maut. Oke, sobat, selanjutnya saya baca. Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Ayat 27 sampai 31. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, kasihanilah kami, hai anak Daud. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Maka meleklah mata mereka. Dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Jadi apa? Tuhan Yesus Kristus pun menunjukkan kasihnya dan kuasanya kepada orang yang buta tersebut, dan mereka menjadi dapat melihat. Oke sobat, selanjutnya saya baca. Seorang bisu disembuhkan, ayat 32 dan 33. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Jadi apa? Tuhan Yesus pun selain menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan orang yang sakit pendarahan, menyembuhkan orang buta, Tuhan Yesus pun menyembuhkan orang bisu. Jadi apa? Tuhan Yesus Kristus Maha Penyembuh ya sobat ya. Selanjutnya saya baca ayat 35 sampai 38. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk itu. Jadi mari kita bekerja sobat untuk
orang banyak. Seperti kata Tuhan Yesus, karena itu mintalah kepada Tuhan yang ampunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Jadi mari kita bekerja untuk Tuhan. Terima kasih sobat. Shalom.